إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ta'ala wa rahmatika wa sur'ana wa rahmataka min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا بالصالحين. اللهم انفعنا بما يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبعد وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وهذا هو التنبيه على أنه تعالى لما حصل من التكليف بمحض قوله مالكا للخلق مستوليا عليهم لا بثواب يحصل ولا بعقاب ينتفع. وما لكم يا معشر اليهود من دون الله إليه من ولي قريب يرفعكم ولا نصير يمنع عنكم عذابه. وفرق بين الولي والنصير بأن الولي قد يعجز عن النصرة والنصير قد يكون أجنبيا عن المنصور. ولما قالت اليهود يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جملة كما Ada Musa di Taurat, nazar Allah Taala, Anturidu ayaturidu na tasawuf Rasulakum ayat Rasulullah dari jalanku. Kama suila Musa aisyah bani Israil, Rabbiyakallahu wa ghayra dzalika. Min qabl an qabla Rasul. Wa yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa sabila wa yaqtar kufra ala imani ayat yang putar kufra pada imani faqad antara al-muslimin ayat al-haq. Wa kathirun min ahli kitab ya'budu yahudi ka'an-nasr wa ayatan Abu Yasa bin Akhtar wa yarudunakum ya Rahman wa ya Rabbi wa ya Muhammad bin Fa'il imanikum ya Muhammad bin Quran Al-Qur'an hasadan min muslim Fatimah tabayyana lahum al-haqq minta an tabayyana lahum al-haqq fa'afu hatta yaqulu bi amrihi. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Hanya menjelaskan. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah
Ya Rabbal Alamin, min ta'alim fardiyai Ustaz Abdul Adalah Sepuh Ibu Bapak jemaah sekalian, mugi kita semua senantiasa hati dan mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi sehat, nikmat, kesempatan, kemampuan sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan saudara nikmat Allah kita memohon panjang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang menjadi wasilah jalan kita untuk menghapus dosa-dosa kita dan umur yang menjadi sahabat kita menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membaca tafsir surah Al-Baqarah ayat 107 dan 109. Terakhir kemarin setelah semua cerita tentang keadaan orang kafir, lalu Allah tutup dengan pernyataan yang sebelumnya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau Allah mau memuliakan seseorang, mengistimewakan seseorang, dalam kasus ini Allah istimewakan Muhammad, seorang pemuda Arab, menjadi nabi dan rasul. Allah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Maka sesudah semua cerita itu Allah sampaikan di ayat selanjutnya, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah mau mengganti pesannya dengan manasaknya ayat itu ujian tidak ada ujar Allah para bukankah tidaklah Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian di ayat selanjutnya Allah menambahkan pernyataan ini dengan contoh yang lain. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah engkau tahu anna Allah, sesungguhnya Allah itu lahu mulkus samawati wal ardh, bagi dialah kerajaan segala perkara langit dan bumi, atau bagi dialah kekuasaan menguasai segala apa yang ada di lapisan langit dan bumi. Sebagian ulama menafsiri dalam Quran itu kenapa seringkali kalau menyebut langit itu pakai bentuk jamak plural, sementara kalau menyebut bumi itu dalam bentuk tunggal singular. Sebagian ulama lalu menafsiri karena langit itu nyaris tak terbatas dalam perhitungan fisika. Kan dalam perhitungan fisika kan lapisnya banyak atas terus. Yang kita lihat biru itu baru selapis. Di sananya masih ada lapisan lagi. Maka oleh Allah disebutkan langit itu dalam Al-Quran dengan bentuk jamak as-sama wa. Tapi ketika menyebut bumi, Allah sebut dengan bentuk tunggal, karena bumi ini sekalipun dia besar, berlapis-lapis ke dalam, tapi dia ada ujungnya. Ada batasnya yang bisa dicapai oleh manusia. Sementara langit lain yang bisa tercapai oleh manusia. Langit itu berapa ribu tahun cahaya berjalannya, itu maksudnya jalan manusia itu bisa. Maka Allah gunakan bentuk bentukan. Sesungguhnya bagi Allah kerajaan atau kekuasaan atas segala lapisan langit dan bumi. Wa hadza huwa ta'wil. Ujar Imam Nawawi, ini merupakan peringatan ala annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu layaklah dia memberikan takdir. Jadi dia layak memberikan beban kepada siapa saja, kepada kita, karena dia pemilik. Lima kaum hikmah kita diketahui. Kenapa Allah bisa memberi beban kepada manusia, memerintahkan kita sholat, memerintahkan
Allah merintahkan kita macam-macam, memberi kita beban maksudnya. Kenapa Allah bisa memberi beban? Lima'ulika mihima'ika milkhatli mustawliyan alaihi. Sama-sama karena Allah lah penguasa semua makhluk, Allah lah mustawliyan yang mengatur semuanya. Jadi kita semua nanti makhluknya Allah, semua ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dalam kuasa diri kita sendiri. Makanya rumus pertama orang bertuhan itu, rumus pertama kita bertauhid adalah bisa membedakan diri kita sebagai makhluk di hadapan Allah Sang Khaliq. Sepertinya sederhana itu, tapi kadang-kadang ribet. Ribetnya apa? Jangan sampai kita merasa menjadi Khaliq. Khaliq itu apa? Khaliq itu Allah Maha Pencipta, itu Maha Sempurna. Berarti kita yang makhluk tidak boleh merasa sempurna. Khaliq itu Allah Maha Pencipta itu tiada cacat dan tiada kekurangan. Berarti kita makhluk tidak boleh kita merasa tak punya cacat, tak punya kekurangan. Khaliq itu wazat yang Maha Pencipta ini absolut, pasti, tak berawal, tak berakhir. Nah, kita makhluk ini ada awalnya, ada akhirnya. Kita lahir pada saatnya kita meninggal. Gak bisa kita merasa udah paham mati. Nah, itu yang dimaksudnya. Jadi, kenapa Allah memberi beban kepada kita? Sama-sama karena Allah itu makhluk, dia berkuasa kepada makhluk, makanya bisa memberi beban. Karena dia menguasai kita. Itu saja. La infrawatin yahsul wala mi'qabin yantafi' dari Imam Nawawi. Jadi kita itu diberi beban kepada Allah bukan karena pahala yang dihasilkan atau karena balasan yang hendak dihindari, bukan itu. Urusan pahala, balasan urusan Allah, urusan Allah. Tapi urusan utama kita kenapa kita tunduk, karena kita mengikut perintah Allah itu karena memang Allah Sang Khaliqnya memiliki segalanya. Urusan kenapa pahala, urusan dosa itu urusan lain, itu urusan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak bisa mengatur Allah. Ya Allah, aku tuh terus ngene kuduna kayak gini loh, nggak bisa gitu. Nah, Allah, sholatku banyak. Oh, kuduna utangku setengah segitu. Nggak bisa kita mengatur Allah. Atau ya Allah, sholatku pakai banget. Dan itu pahala aku sambilin. Oh, nggak bisa. Orang bisa kita hitung pahala. Ke masjid 27 kali 5, 27 kali 5 kita kan. Kalau itu guru tafsir ya, karena guru matematika sudah gitu. 27 kali 5 berapa deh? Ayo cepat. 5 kali 20, 100, 7 kali 5, 35. 135 ya? Gak bisa kita main 135 pahala aja bisa. Karena udah Imam Nawawi, karena asal ada taklim, ada beban, ada ibadah, ya karena Allah yang mencipta kita itu makhluk mencipta kita. Walakum dan tidaklah ada pada kalian atau kalian memiliki yang manusia Yahud, wahai orang-orang Yahudi, min dunillahi, selain daripada Allah, ayat lain akan dari segala yang selain Allah. Apa yang kalian tidak punya selain dari Allah itu, kalian tidak punya wala nasir, tak punya wali, tak punya nasir. Mewaliyin ay kami bin yang fa'ukum, tidaklah kalian punya wali, yakni keluarga orang dekat yang memberikan manfaat kepada kalian.
Wala nasir, dan tidak pula kalian punya penolong yang nawaitum adabahu, penolong yang bisa menyelamatkan kalian dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tak punya itu. Tidaklah kalian memiliki wali, yakni keluarga dekat yang memberi manfaat kepada kalian. Tidak pula nasir, penolong yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qarnu bainal wali wan nasir. Kenapa disebut wali dan nasir? Dan perbedaan antara wali dan nasir itu yang bi'anna wali yang qad ya'juzu 'anil nusra. Seorang wali itu temannya, saudara, kadang-kadang tak punya kemampuan untuk menolong. Kan adalah ini saudara kita tak bisa menolong dia. Sebaliknya dari beliau, wan nasir qad yakunu ajnabiyyan 'anil maqsud. Penolong itu kadang-kadang orang asing, orang yang tidak dikenali minal mansur daripada orang yang ditolong. Jadi jadi mempengaruhi orang terdekat wali dan nasir. Wali itu kerabat, teman, tapi dia tidak bisa jadi sekali waktu dia tak bisa menolong kita. Kan ada sebaliknya nasir itu dia menolong kita. Walaupun kadang-kadang si penolong ini ajnabi, orang asing, kita tidak kenal sama penolong ini. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama tunsaru bidu'afa. Sesungguhnya kalian itu sama-sama tertolong karena sabar oleh tertolong lewat orang-orang yang lemah. Sering kalau cerita ini, jadi ini kalau kita juga ya, pakaian kita, boleh sering ingatkan ini pulau pribadi, pakaian kita, peci kita, minum kupon, minuman gelas, itu semua karena sabar pertolongan orang yang kita tak kenal siapa mereka. Tapi ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti pada hari akhir enggak ada orang kalau sudah kufur tak akan ada lagi pertolongan. Walamma qalatil yahudu, manakala berkatalah orang-orang Yahudi, ya Muhammad, wahai Muhammad, imtina bi kitabin minas samai jumlatan, berikanlah datangkanlah kepada kami sebuah kitab daripada langit jumlatan sekaligus plak. Karena ada Musa bin Taurat, sebagaimana Musa mendatangkan Taurat. Ujar mereka, Musa datang Taurat maksud Quran sekalian dan sebagian begitu nazala qauluhu ta'ala, lalu turunlah ayat firman Allah Ta'ala pada ayat selanjutnya, aturiduna, apakah kalian menginginkan, Yahudi itu maksudnya, antas'alu rasulakum, kalian meminta kepada Rasul kalian, Rasul dari ja'akum, yang Rasul yang datang kepada kalian saat ini, kama su'ila Musa, sebagaimana dulu Musa dituntut diminta, sa'alahu Bani Israel ru'yata Rabbi wa ghaira dzalika. Bani Israel dulu sama Musa meminta agar bisa melihat Tuhan. Oke, tidak atau permintaan yang lain. Min qabl hatta Rasul, sebelumnya. Jadi sebelumnya dulu Bani Israel itu meminta kepada Musa agar bisa melihat Allah Ta'ala. Namun jawab Allah, Turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian mau meminta kepada Rasul kalian, yang akan Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kalian dulu meminta kepada Musa? Permintaan aneh-aneh, yang macam-macam. Kama su'ila Musa min qabl. Lalu Allah ingatkan kepada Allah, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'a sabil.
Siapa saja orang yang mengungkapkan kekufuran dengan iman, maksudnya dia sudah punya iman, tapi karena sesuatu dan lain hal, entah karena harta, entah karena jabatan, entah karena apa, dia tinggalkan imannya. Itu yang menjadi Allah yang tabat dari kufur bil iman. Jadi mereka mengganti imannya dengan kekufuran. Faqad qalla sawa'a as-sabil. Sungguh ujar Allah, orang yang sedemikian itu dhalla sawa'a as-sabil. Mereka sesat daripada jalan yang salah, jalan yang benar, jalan yang lurus, yang baik. Beberapa hari ini berdetak biasanya Ustaz itu nyari cerita biar ada alasan minum juga. Jadi buat tertawa langsung ngomong nama. Kan kadang biasanya nyari cerita dengan alasan minum. Ini kalau minum mau tahu. Nah tuh kamu kan. Jalan Allah. Sungguh mereka sesat daripada jalan yang lurus, jalan yang benar. Wa may yaqul kufra, barang siapa yang memilih kekufuran ala iman daripada iman, biaya khudal kufra, yakni mereka mengambil kekufuran dari iman sebagai pengganti dari iman mereka. Faqad akhta'a tariqal mustawa al-haqq. Sungguh mereka sudah mengambil jalan sungguh mereka sudah tersalah dengan meninggalkan pada jalan yang lurus, yakni jalan kebenaran. Ada orang ini ada. Nanti carikan di bawahnya itu dan ada orang sudah beriman, karena tak kuat godaan dia tinggalkan lagi imannya. Di zaman Nabi dulu ada. Makanya ada ayat. Apa ceritanya? Ujar Allah, kenapa mereka tidak sesat meninggalkan ini? Disebutlah dalam ayat selanjutnya. Wadda katsirun min ahlil kitab, berkeinginanlah kebanyakan dari para ahli kitab. Min ahbaril Yahudi, yakni maksudnya adalah dari sebagian ahli kitab, yakni para pemuka ahli kitab, orang Yahudi saat itu. Siapa saja seperti Ka'ab bin al-Ashraf, Wahai bin Akhtab, wa Yasar bin Akhtab. Apa keinginan mereka ini? Lau yaruddunakum, agar kalian kembali atau murtad semuanya dari iman dari Islam. Lau yaruddu itu kembali, maksudnya kembali itu kembali kepada agama-agama kufar Quraisy tadi, meninggalkan Islam. Makanya disebut murtad. Nama siapa aja orang ini disebut oleh Imam Nawawi. Di situ ada Ammar bin Yasar, ada Huzaifah, ada Mu'adz bin Jabal. Jadi ini ada 3 sahabat yang diganggu, digoda-goda oleh tadi para pemuka Yahudi. Agar apa? Agar kembali ke agama Yahudi mereka. Min ba'di imanikum, sesudah kalian semua beriman di Muhammadin wal Qur'an, sesudah dengan Muhammad dan Al-Qur'an, kufaran yaruddunakum, kembalilah mereka ini menjadi kufur. Ayat maksudnya begini, Firman Allah. Tamanna katsirun minal yahudi yasirukum min ba'di imanikum. Kebanyakan orang Yahudi ini berharap agar jadilah kalian itu mimbali imanikum, sesudah iman kalian itu murtadina, menjadi orang murtad. Sesudah kalian beriman kalian jadi orang murtad. Kenapa ceritanya? Rawiya anna Farhas bin Azwa wa Zaid bin Qais wa nafar min al-Yahud. Jadi diceritakan ada orang Yahudi namanya Farhas bin Azwa sama Zaid bin Qais, wanafar dan seseorang dari bangsa Yahudi
Qalu mereka berkata li Hudzaifah wa Amr bin Yasar ba'da waqa'atil kufur. Mereka berkata kepada Hudzaifah dan Amr bin Yasar sesudah peristiwa Uhud. Kan peristiwa Uhud yang pertama ini kan ceritanya kafir. Nabi dan pasukan kalah ceritanya. Lalu apa yang terjadi? Berkata mereka kepada tiga orang ini, alam tara ma asabakum, tidakkah kalian melihat apa yang menimpa kalian? Walau kuntum 'alal haqqi, seandainya kalian ada di kebenaran, mahazantum, maka tidaklah kalian bisa dikalahkan atau tercerai-berai begitu. Farji'u ila dinina, kalau begitu kembalilah kepada agama kami. Fa wa khairul lakum, punya agama yang lebih baik bagi kalian, wa afdal, dan lebih utama bagi kalian. Wa nahnu a'lamu bikum sabila, dan kami dapat petunjuk yang lebih baik dibanding kalian untuk berjalan di jalan yang benar. Jadi mereka ini contoh cerita bagaimana iman mereka diuji lewat kekalahan itu. Allah datangkan ujian lewat siapa? Lewat orang-orang yang tinggi tadi. Makanya kan di kesempatan lain Allah katakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini bukan fitnah kita dalam bahasa Indonesia. Dan kita biasa pakai yang tadi. Ada orang ngomong apa, tetangga kita langsung bilang, kata Quran fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan memfitnah. Betul. Fitnah menikah yang di dalam Al-Quran maknanya adalah ujian. Fitnah itu maknanya ujian. Jadi ujian. Tapi gak usah juga anak-anak Pak ujian sekolah. Pak hari ini sekolahnya pulang cepat. Kenapa? Karena di sekolah ada fitnah tengah semester. Itu gak usah juga kayak gitu. Kalau fitnah jadi ujian, kan? Karena di ngaji lu udah rapuh, udah rapuh aja nantinya. Kayak dapat kantor, saya mau kantor polisi apa? Mau fitnah sih, ujian sih maksudnya gitu. Mereka pada fitnah. Jadi fitnah itu maksudnya ujian seperti apa? Ujian yang dimaksud di sini adalah ujian terhadap iman. Kenapa? Karena godaan kepada sahabat untuk meninggalkan iman itu tinggi saat itu. Maka ujar Allah, kalau kamu disuruh berperanglah. Walaupun kau merasa berat berperang ini, karena yang kau perangi kan masih saudara-saudara. Tapi ingatlah kata Allah, ujian terhadap imanmu itu jauh lebih berat. Jadi kalau kau merasa berperang dengan memerangi saudara-saudaramu ini karena kufur, mereka kufur dan memerangi kalian itu berat. Oh kata Allah, fitnah ujian terhadap imanmu itu jauh lebih berat daripada itu. Makanya ujar Allah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kayak apa? Kayak kita juga coba kita rasakan. Ujian iman kita itu berat macam-macam. Kayaknya kalau pernah cerita nih kali pasti menang. Kalau itu diuji iman kulo kepada Allah itu diuji sederhana dengan uang 2.000-an. Pernah? Jadi kan buatan bercerita. Jadi kalau tiap kali mau keluar dari dawet gitu, kan wonten anunya kan yang tukang batu-batu nyetok gitu. Cuma dia kan hanya nyetok yang datang dari timur. Padahal yang kanan yang datang dari barat itu juga macam. Karena dia sendirian nggak ada. Jadi kalau konsentrasi full keluar itu, walaupun dia di kanan, kalau kadang-kadang tidak keluar 2.000-nya. Karena apa? Karena hati sambil berpikir, dia tidak benar-benar membantu. Kenapa? Saya masih harus berjuang dengan yang sebelah kanan ini. Kalau tidak konsentrasi, kesenggol. Akhirnya apa? Ada sedekah barang 2.000, kalau masih timbang-timbang, punya pabrik, oleh minta 2.000 tapi orang nolong. Air hati nopo sedekah kalau sing 2.000 niki. Ujiannya sederhana. Ternyata ujian imannya kalau gantung ke karo pertolongan, karo balasannya. Jadi kalau berharap dengan 2.000 niki dia membantu kulo stok barang timur. Karena dia tidak membantu stok barang timur, nggak jadi kulo sedekah 2.000-nya. Masya Allah. Jadi ujiannya cuma ujian 2.000 saja.
Kok kayak panjenengan lagi kedurian di rumah, tapi saat direngikut seminggu sebelumnya itu gelut kalau tonggo dua buah rumah di rumah panjenengan nomor tonggo sebelah. Jadi pas antar pesan sebelah gak usah dianterin, orangnya ngomong. Artinya nopo, kita mau berbuat baik, tapi ternyata pamrih kita uang kudu baik kalau kita uangnya ujian iman itu. Kenapa? Karena berbuat baik itu berbuat baik saja, tak usah berpikir apa perbuatan baik orang kepada kita. Karena kalau kita berbuat baik yang namanya ikhlas, makanya ikhlas itu makanya pernah diomong, kalau itu jargoni. Jargon itu apa? Jargon itu apa? Ngajar orang lakoni. Itu kan ngajar itu pena tapi lakonnya. Kalau dia bisa ngomong alhamdulillah dari mungkin Allah selamatkan kita dari penyakit hati, hasut, iri, dengki, tamak, ria, kikir, pelit, mati. Moga-moga Allah selamatkan kita semuanya. Waalaikumsalam. Nah, jadi bisa jadi kita mau sedekah stop. Maka apa? Maka ukurannya. Jadi ketika kita mau berbuat baik kepada Tuhan, ukurannya orang itu baik apa tidak. Nek wong ora apik, aku ora mau juga apik. Karena ukurannya. Jadi yang kecil itu godaan iman itu. Itu godaan iman. Karena nek wong iman, nopo wae lakon kita itu urusannya sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, bukan manusia. Nah itu sih. Makanya ujar Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ujian iman kita itu jauh lebih berat dibandingkan